Pemirsa yang kami hormati, tentu Anda telah mengenal siapa gerangan remaja yang duduk di samping saya ini. Dialah Nike Ardila, rocker yang sedang menanjak namanya di jajaran musik rock negeri ini. Ia dikenal sebagai Lady Rocker Indonesia, ikon musik yang tak hanya mencuri perhatian, tapi juga hati jutaan penggemar di usia yang sangat muda. Karirnya melesat cepat, album-albumnya terjual jutaan kopi, dan wajahnya menghiasi setiap halaman majalah remaja di era 90-an. Namun di puncak ketenarannya, segalanya berubah dalam sekejap. Minggu pagi, tanggal 19 Maret 1995, sebuah kecelakaan tragis di Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung, mengakhiri perjalanan hidup Nike Ardila di usia 19 tahun. Kepergiannya yang tiba-tiba mengejutkan seluruh negeri, meninggalkan banyak pertanyaan, duka mendalam dan warisan abadi yang tak pernah pudar. Dalam dokumenter ini, kita akan menelusuri kembali hari-hari terakhir sang legenda, mengupas perjalanan karirnya, momen-momen penting yang terjadi menjelang kecelakaan, serta dampaknya yang terus hidup di hati penggemar hingga hari ini. Inilah Nike Ardila, perjalanan terakhir sang legenda. Ambil nafas dalam-dalam karena yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita. Ini adalah kisah nyata tentang sebuah titik yang mengubah segalanya. Selamat datang di Titik Balik, karena setiap kisah punya titik balik. Saat membicarakan musik Indonesia di era 90-an, satu nama yang hampir tidak pernah absen dari ingatan banyak orang adalah Nike Ardila. Lahir dengan nama lengkap Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi pada 27 Desember 1975 di Bandung, Nike adalah putri dari pasangan Kusnadi dan Nining Naratina. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan minat yang kuat dalam dunia seni, khususnya musik dan modeling. Di usia yang sangat muda, Nike mulai mengikuti berbagai kontes modeling dan tarik suara. Salah satu titik awal karir profesionalnya dimulai ketika ia menjadi juara dalam ajang Festival Bintang Radio dan Televisi di Bandung. Kemampuan vokalnya yang kuat dan karismanya yang alami segera menarik perhatian industri musik nasional. Album perdananya, Seberkas Sinar, memang belum meledak di pasaran, namun menjadi awal yang penting bagi karirnya. 2 tahun kemudian, tahun 1990, album keduanya yang berjudul Bintang Kehidupan melambungkan namanya. Album ini terjual lebih dari 5 juta kopi, menjadikannya salah satu album terlaris sepanjang sejarah musik Indonesia. Dengan genre pop rock yang khas dan suara vokal yang serak namun kuat, Nike Ardila berhasil menciptakan warna tersendiri. Ia sering dibandingkan dengan penyanyi rock barat seperti Bonnie Tyler atau Pat Benatar, namun tetap dengan identitas Indonesia yang kental. Tak hanya di dunia tarik suara, Nike juga aktif di dunia film dan sinetron. Beberapa film layar lebar yang dibintanginya antara lain film Kasmaran tahun 1990, Kabayan Jadi Milioner tahun 1990, dan Ricky Nakalnya Anak Muda tahun 1990. Pada tahun 1994 saja, Nike tercatat merilis album, membintangi sinetron, tampil di berbagai acara TV nasional, serta menjalankan beberapa aktivitas sosial. Salah satunya adalah keterlibatannya dalam program edukasi anak-anak kurang mampu di Bandung. Meski hidup di tengah ketenaran dan jadwal yang sangat padat, orang-orang terdekatnya menggambarkan Nike sebagai sosok yang sederhana, murah senyum, dan jarang mengeluh. Menurut manajernya saat itu, Denny Sumargo, Nike sering memilih mengendarai mobil sendiri ke berbagai acara, meskipun tim produksi menawarkan sopir. Ia merasa lebih nyaman dan mandiri. Pada malam tanggal 18 Maret 1995, suasana terlihat seperti biasa. Nike tampil di acara amal yang diadakan di Hotel Horizon, Bandung. Ia sempat mengobrol dan berfoto dengan beberapa rekan sebelum pamit pulang menjelang dini hari. Tidak ada yang menyangka bahwa itu akan menjadi penampilan publik terakhirnya. Pada titik ini, segalanya tampak baik-baik saja. Karir Nike bersinar, ia sedang berada di puncak popularitas.
Tidak ada yang melihat tanda-tanda bahwa sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Namun seperti yang sering kita temui dalam kehidupan, tidak semua cahaya yang terang bertahan lama. Hari-hari menjelang kejadian tersebut cukup padat bagi Nike Ardila. Ia sedang mempersiapkan peluncuran album, aktif dalam syuting sinetron, serta mengisi berbagai program musik di televisi. Jadwal yang intens ini biasanya menjadi beban fisik dan mental, meskipun ia jarang mengeluh. Manajer dan teman dekatnya pernah mengingatkan agar ia lebih sering menggunakan jasa sopir, terutama dalam perjalanan larut malam. Namun, seperti pengakuan ibunya Hajah Nining Naratina dalam wawancara beberapa tahun kemudian, menyebutkan bahwa Nike lebih suka mengemudi sendiri karena merasa lebih bebas dan tenang. Jalan yang dilalui dari Hotel Horizon menuju rumahnya di kawasan Ciumbulit pun bukanlah rute yang asing. Bahkan bisa dibilang, itu adalah jalan yang sangat sering ia lewati. Nike diketahui mengambil jalur melalui Jalan R.E. Marta Dinata, atau yang dulu dikenal sebagai Jalan Riau. Jalan ini cukup lebar, namun di beberapa titik memiliki tikungan dan permukaan yang tidak rata. Hari Sabtu, 18 Maret 1995, suasana di Bandung masih dipenuhi aktivitas. Sekitar pukul 11 malam, Nike Ardila sempat pulang ke rumah ibunya di kawasan Ciumbulit. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari seorang fotografer bernama Edi Bogel. Edi mengundang Nike untuk bertemu rekan-rekan dari Jakarta yang tengah menginap di Hotel Jayakarta. Tanpa banyak persiapan, Nike pun berangkat bersama manajernya, Sophie Atun, atau yang biasa dipanggil Teh Atun. Mereka berdua menaiki mobil pribadi milik Nike, sebuah Honda Civic Genio berwarna biru dengan plat nomor D27AK. Sekitar tengah malam, Nike dan Atun tiba di Hotel Jayakarta. Di sana sudah berkumpul rombongan yang terdiri dari Edi Bogel, Ari Sihasale, serta seorang pramugari. Mereka kemudian berangkat bersama-sama menuju kawasan Asia Afrika untuk mengunjungi sebuah tempat hiburan malam bernama Diskotik Polo. Meski suasananya di dalam cukup meriah, Nike sendiri hanya memesan jus jeruk. Menurut beberapa saksi, malam itu ia tampak kelelahan, namun tetap ramah saat menyapa teman-temannya, termasuk penyanyi Titi DJ dan aktor Bucek Deep yang juga hadir. Pukul 3 dini hari, mereka keluar dari tempat hiburan. Di luar, ban kiri mobil Nike terlihat kempes. Teman satu rombongannya, Denny Mukti, langsung membantu mengganti dengan ban cadangan. Namun, ukuran ban cadangan itu lebih kecil dari 3 ban lainnya, dan ini akan menjadi salah satu faktor penting yang diduga turut mempengaruhi stabilitas mobil. Setelah itu, rombongan kembali ke Hotel Jayakarta. Nike mengantar Edi Bogel dan Ari Sihasale sampai ke lobi hotel, lalu berbalik arah. Kini hanya tersisa 2 orang di dalam mobil, yakni Nike yang menyetir dan Atun di kursi penumpang. Hari mulai berganti. Sekitar pukul 5 pagi, mobil Nike melaju di Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung, arah pulang ke rumah. Lalu lintas masih sangat sepi. Menurut kesaksian, Nike sempat menyalip sebuah mobil berwarna merah yang melaju pelan. Namun dari arah berlawanan muncul kendaraan lain, sebuah Daihatsu Staff. Nike membanting setir ke kiri untuk menghindari tabrakan. Mobilnya keluar jalur, lalu boom, menabrak pohon dan pagar beton di pinggir jalan. Benturan itu terjadi hanya beberapa ratus meter saja dari rumahnya. Menurut laporan saksi mata yang tinggal di sekitar lokasi kejadian, mereka mendengar suara mobil melaju diikuti oleh suara benturan yang keras. Tidak ada suara klakson, tidak ada tabrakan beruntun, dan tidak ada kendaraan lain yang terlihat berada di dekat lokasi saat itu. Tak lama setelah suara itu terdengar, warga sekitar langsung keluar rumah dan menemukan sebuah mobil dalam kondisi rusak pada bagian depan, menabrak pohon besar di sisi kiri jalan. Beberapa orang berupaya membuka pintu mobil dan segera memanggil bantuan. Nike segera dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung oleh warga yang menolong dan petugas yang tiba di lokasi beberapa menit kemudian.
Berdasarkan laporan dari pihak rumah sakit, ia tiba dalam kondisi tidak sadar. Tim medis melakukan penanganan darurat. Namun, pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Nike Ardila dinyatakan meninggal dunia. Polisi lalu melakukan olah TKP dan pemeriksaan kendaraan. Hasil investigasi awal menyatakan bahwa kejadian ini merupakan kecelakaan tunggal. Tidak ditemukan jejak pengereman ekstrem dan kondisi mobil tidak menunjukkan kerusakan teknis sebelum insiden. Tidak ada indikasi adanya pengaruh zat tertentu dalam tubuh Nike saat kejadian. Hal ini juga ditegaskan oleh pernyataan dokter rumah sakit serta pihak keluarga. Fokus utama penyebab kecelakaan diarahkan pada kelelahan fisik setelah melalui jadwal yang sangat padat selama beberapa minggu berturut-turut. Dalam waktu singkat, kabar meninggalnya Nike Ardila tersebar luas melalui radio dan media cetak pagi itu. Stasiun Radio Bandung dan Jakarta langsung mengabarkan informasi tersebut, disusul liputan media nasional. Pagi yang tenang berubah menjadi duka yang menyelimuti industri hiburan Indonesia. Banyak yang tidak percaya, karena baru malam sebelumnya, Nike masih terlihat ceria dan aktif. Kabar meninggalnya Nike Ardila pada Minggu pagi, 19 Maret 1995, menyebar dengan sangat cepat. Dalam hitungan jam, berbagai media cetak, radio, dan televisi menurunkan laporan khusus. Beberapa radio di Bandung bahkan menghentikan program reguler mereka untuk mengabarkan berita ini. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin, ratusan penggemar dan awak media mulai berkumpul. Pihak keluarga yang saat itu masih berada di rumah mulai mendatangi rumah sakit begitu mendapat kabar dari manajer dan kepolisian. Nike Ardila kemudian disemayamkan di rumah duka di kawasan Ciumbulit, Bandung. Selama prosesi tersebut, ribuan pelayat datang dari berbagai kota memberikan penghormatan terakhir. Banyak dari mereka adalah penggemar yang datang secara spontan setelah mendengar kabar duka. Prosesi pemakaman dilakukan pada sore hari 19 Maret 1995. Nike dimakamkan di samping makam ayahnya di Ciamis. Suasana saat itu sangat penuh dengan antrian panjang kendaraan dan warga yang datang berjalan kaki dari berbagai arah. Aparat kepolisian dan warga sekitar turut membantu mengatur lalu lintas. Beberapa tokoh publik dan sesama artis pun turut hadir, termasuk Dedi Dores, produser musik yang banyak berperan dalam perjalanan karir Nike, serta penyanyi dan aktor muda yang saat itu sedang naik daun. Mereka menyampaikan duka mendalam atas kepergian sosok yang begitu dicintai. Menurut laporan Laka Lantas Polrestabes Bandung 1995, tidak ada proses hukum yang berlangsung setelah kecelakaan tersebut. Karena berdasarkan hasil investigasi kepolisian, kejadian ini dinyatakan sebagai kecelakaan tunggal tanpa keterlibatan pihak lain. Mobil Honda Civic yang dikemudikan Nike dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan teknis, dan hasilnya menyatakan bahwa kondisi kendaraan dalam keadaan layak jalan. Tidak ditemukan kerusakan sistem rem atau indikasi teknis lainnya yang bisa menyebabkan kecelakaan. Pihak keluarga menyatakan bahwa mereka menerima kejadian ini sebagai musibah dan tidak menginginkan proses hukum lebih lanjut. Fokus keluarga dan masyarakat saat itu adalah mendoakan serta mengenang kebaikan dan karya Nike selama hidupnya. Meski kepergiannya begitu mendadak, pengaruh Nike Ardila tak luntur oleh waktu. Bahkan setelah puluhan tahun berlalu, nama dan karya Nike tetap hidup. Bukan hanya di hati penggemarnya, tapi juga sebagai bagian penting dari sejarah musik Indonesia. Setelah wafatnya, album-album Nike Ardila kembali dicetak ulang dan terus terjual di pasaran. Dalam kurun waktu 1995 hingga 2005, penjualan album-albumnya tetap menduduki peringkat atas di beberapa toko kaset besar, seperti Aquarius dan Duta Suara. Tak hanya dari segi komersial, penghargaan pun tetap mengalir. Nike Ardila secara anumerta menerima beberapa penghargaan musik dari stasiun televisi swasta dan media hiburan. Lagu-lagunya seperti Bintang Kehidupan, Seberkas Sinar, dan Sandiwara Cinta terus diputar di radio bahkan hingga kini.
Pada tahun 2009, sebuah museum kecil didirikan oleh keluarga dan komunitas penggemarnya di Bandung. Museum Nike Ardila, yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 432 Bandung. Museum ini menampilkan berbagai memori Nike Ardila seperti kostum panggung, foto pribadi, kaset, trofi, penghargaan, dan dokumentasi perjalanan karirnya. Museum ini menjadi tempat ziarah simbolik bagi penggemar dari berbagai daerah. Bahkan hingga hari ini, setiap tanggal 19 Maret, ratusan orang datang untuk mengenang dan berdoa bersama. Mayoritas dari mereka tidak pernah bertemu langsung dengan Nike, tapi merasa terhubung lewat karya dan nilai-nilai yang ia bawa. Lebih dari sekedar bintang pop, Nike Ardila adalah simbol generasi anak muda yang sukses di usia belia, tetap rendah hati, dan berdampak luas. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial, khususnya mendukung anak-anak berkebutuhan khusus dan kaum duafa yang sering ia bantu secara diam-diam. Selamat jalan Nike Ardila. Meski raganya telah lama bersemayam, namun ia akan tetap hidup dan bersinar terang bersama karya-karya indahnya.